きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいないと誓い合った遥かな日が Say say yeah Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana 4 raja surga yang memperlihatkan jubahnya masing-masing kepada Dewi Palas. Setelah itu, Sin berpindah ke rombongan Koga dan kawan-kawan yang langsung dihadang oleh salah satu raja surga bernama Aegaeon. Ia pun memamerkan pedangnya yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan gravitasi. Sehingga itu membuat Koga dan kawan-kawan gak bisa menyentuh atau bahkan mendekati si Aegaeon ini. Saat Andromeda mencoba membantu, tanpa disangka Aegaeon ini tahu kalau ia adalah adik dari Ikki, karena rupanya Aegaeon ini dulu pernah melawan Ikki, bahkan ia mampu sedikit merusak pedang miliknya itu. Kemudian terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara mereka, bahkan Andromeda berhasil untuk mengenainya. Akan tetapi, rupanya Aegaeon ini sudah menggunakan jubahnya yang menurut aku keren parah lah. Dan bikin tambah wahnya lagi, jubah tersebut ternyata gabungan dari 3 rasi bintang sen emas, yaitu Scorpio, Capricorn, dan juga Libra. Wanjay! Kemudian dengan sekali tebas, Andromeda pun dibuat terpental jauh, bahkan Cosmonebula Storm-nya aja dapat dihancurkan dengan mudah oleh Aegaeon ini. Lalu ia pun memberatkan gravitasi Andromeda sampai ia nggak bisa bergerak dan kembali menyerang dengan sangat sadis. Serangan itu pun membuat sebagian tubuh dari Andromeda menjadi batu sehingga Koga dan kawan-kawan gantian untuk melawannya. Sama halnya seperti Andromeda, Koga dan kawan-kawan pun juga nggak bisa berbuat apa-apa karena pedang Aegaeon yang selalu melindunginya. Sehingga setelah itu, mereka pun menyusun rencana untuk menghancurkan pedang itu terlebih dahulu. Setelah jatuh bangun, Koga pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menyerang Aegaeon dalam jarak dekat dengan jurus Pegasus Suiseiken. Sayang, walaupun sudah mati-matian, serangan Koga ternyata hanya sedikit membuat rusak pedang tersebut. Akan tetapi, rupanya hal tersebut sudah cukup untuk membuat bagian tubuh dari Andromeda kembali normal. Saat mereka akan di-fatality, Ikki pun kemudian datang untuk gantian melawan si Aegaeon ini. Sehingga ia pun meminta Koga dan kawan-kawan untuk melanjutkan saja perjalanan. Berpindah dulu ke Dewi Palas yang tahu kalau Aegaeon membiarkan Koga dan kawan-kawan untuk pergi, sehingga itu membuatnya marah karena merasa kalau Aegaeon berusaha untuk mengkhianatinya. Beruntung Titan kemudian datang untuk menenangkannya. Berbalik ke Ikki yang bertarung dengan sangat sengit dengan si Aegaeon ini. Bahkan sampai membuat jubahnya menjadi hancur lebur. Namun walaupun begitu, Ikki masih memiliki kosmo yang sangat besar, bahkan mampu membuat pedang Aegaeon kembali rusak. Selang berapa lama, jubah Ikki pun kembali utuh, dan dengan Hoyoko Tenso-nya, pedang tersebut pun akhirnya hancur lebur. Mampus. Setelah itu, rupanya Ikki tahu kalau mereka nggak berpihak kepada Dewi Palas, melainkan kepada seseorang yang entah siapa. Sehingga Ikki kemudian menggunakan genjutsunya untuk mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut. Akan tetapi belum sempat diperlihatkan, Aegaeon malah sengaja melukai dirinya untuk terlepas dari genjutsunya Ikki. Setelah itu, mereka berdua pun mengeluarkan kosmo yang sangat besar dan kemudian saling beradu serangan. Bahkan karena peraduan itulah terpaksa Ikki harus modar bersamaan dengan Aegaeon.
Hal itu sampai dirasakan oleh para sen lainnya dan membuat Andromeda dan kawan-kawan menjadi nangis sejadi-jadinya. Adegan gantian menyorot Ryuho dan juga Shiryu yang sampai di sebuah tempat dan bertemu dengan anak buah Dewi Palas bernama Rei. Rei ini memiliki kemampuan menombak yang sangat kuat di tangan kanannya. Kemudian Ryuho pun memilih untuk buy-one dengan si Rei ini sampai-sampai membuatnya mengeluarkan para bonekanya. Kemudian Rei kembali mencoba menyerang dengan kemampuan tangan kanannya, tapi sayang Shiryu mampu untuk menahannya. Bahkan malah armor milik Rei lah yang akhirnya harus rusak. Lalu sebagaimana kita tahu, kalau Shiryu ini memiliki kemampuan pedang Excalibur di tangan kanannya, sehingga ia pun kemudian berbalik menyerang si Rei ini. Akan tetapi pada serangan berikutnya, Rei berhasil berbalik menyerang sampai mengenai Shiryu hingga membuatnya terkapar. Ryuho yang melihat itu pun menjadi sangat marah sampai-sampai membangkitkan logo naga di punggungnya sama seperti ayahnya. Akan tetapi, ia pun kemudian jatuh pingsan karena tubuhnya yang belum mampu untuk mengendalikan kekuatan tersebut. Setelah itu, Shiryu menjelaskan, rupanya ia sengaja terkena serangan dari Rei agar memancing kekuatan besar dari Ryuho untuk bangkit. Lalu dengan Rozam Soryuha, Shiryu pun berbalik menyerang hingga akhirnya berhasil membuat Rei ini KO. Selang berapa lama, Ryuho kemudian sadar dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Adegan berpindah ke rombongan Athena yang juga dihadang oleh ratusan anak buah Dewi Palas. Setelah itu, mereka pun sampai di sebuah tempat dan kemudian bertemu dengan Paradox. Ia pun beberapa kali mencoba menyerang Athena sehingga para sen emas pun berusaha melindunginya, begitu juga dengan Integra yang tiba-tiba aja muncul. Kemudian ia pun mengajak Paradox untuk buy-one dan melarang Seiya dan kawan-kawan untuk membantu meskipun sebenarnya ia mulai terdesak. Rupanya Paradox ini membenci adiknya karena sedari kecil ia merasa kalau orang-orang hanya peduli dengan Integra saja. Ya, atau singkatnya Paradox ini iri lah gitu. Kemudian Harbinger pun mulai menyerang Paradox karena nggak suka melihat pertarungan antar saudara kandung. Namun Paradox malah menjelaskan kalau Athena pun sama juga dengan dirinya, yang karena masalah pribadi antara ia dengan Dewi Palas membuat banyak korban sen yang harus modar. Integra yang gak terima dengan ucapan Paradox kemudian kembali bertarung dengan sangat sengit hingga membuat mereka harus saling beradu serangan. Hingga akhirnya Integra lah yang berhasil menang dan mengalahkan kakaknya itu. Saat ia akan memfatality Paradox, tak disangka Athena pun malah melarangnya. Setelah itu, Athena malah memberikan kosmo kehidupannya kepada Paradox untuk menyelamatkan dan menghilangkan kebencian di dalam dirinya. Tak hanya itu, Athena pun dengan sukarela mengajak Paradox untuk berada di pihaknya karena percaya kalau ia akan bertaubat. Akan tetapi, ia yang merasa udah banyak dosa pun menolaknya dan tak lama berselang Galia muncul lalu menebas Paradox. Anjay. Bahkan Integra yang mencoba membantu pun juga kena tebas sampai membuat jubah Sen Gemini rusak. Kemudian Galia membuat semacam hologram untuk memberitahu para sen lainnya agar bisa melihat pertarungan ia melawan Athena. Setelah itu, para sen emas gantian untuk melawan Galia ini sampai membuat ia memperlihatkan jubahnya yang terdiri dari rasi bintang sen emas Sancer, Aquarius, dan juga Pisces. Anjay. Sementara itu di lain sisi, para sen lainnya mencoba menghancurkan dinding di sana agar bisa sampai ke tempat Athena. Dan rupanya, sedari awal itu adalah rencana Europa untuk memisahkan Athena dari para sen. Kembali lagi ke Galia yang akan membunuh Seiya dan juga Athena. Akan tetapi melalui sebuah portal, Dewi Palas mengatakan kalau ia hanya meminta Galia untuk membunuh para sen saja, bukan Athena. Akan tetapi ia menolak dan akhirnya Galia ngaku kalau ia sama sekali nggak ada di pihaknya.
Akan tetapi, rupanya sedari awal Dewi Palas ini juga sudah tahu kalau 4 Raja Surga memang gak ada di pihaknya, melainkan kepada seseorang yang memang ingin melihat Athena dan Dewi Palas saling bertarung. Lalu ia menambahkan kalau ia sengaja pura-pura nggak tahu dan rela modar asalkan bisa ketemu dengan Athena. Sementara itu, Paradox yang udah tobat pun kemudian mengajak Integra untuk melakukan combo fusion meski sebenarnya ia sedang terluka. Hingga akhirnya mereka berdua pun mengeluarkan Cosmo yang sangat besar dan melakukan combo yang sangat epic dengan jurus Another Dimension. Meskipun Galia berhasil menepisnya, namun ternyata serangan itu bukanlah untuk mengalahkannya, melainkan untuk membuka portal dimensi agar para Sen lainnya bisa datang ke tempat tersebut. Bahkan Andromeda dan Hyuga juga berhasil sampai ke tempat Europa yang menjadi dalang lorong-lorong tersebut. Saking kesalnya mereka, Andromeda pun gak membiarkan Europa untuk kabur lagi. Akan tetapi, Shin harus berpindah ke Koga dan kawan-kawan yang sampai ke tempat tersebut berkat portal yang dibuat oleh Integra dan juga Paradox. Namun karena banyaknya Cosmo yang Paradox gunakan dan juga fatalnya luka yang ia dapat, Paradox pun terpaksa harus modar dalam keadaan sudah bertobat. Untung aja. Berpindah dulu ke Dewi Palas yang akhirnya sudah menjadi dewasa dan meminta Titan untuk berhenti berpura-pura. Akan tetapi, Titan malah tetap mau melayani Dewi Palas dan rela mengkhianati seseorang yang masih entah siapa itu. Bahkan, ia pun rela menerima segala resiko demi Dewi Palas. Anjay, bucin cok.